Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, aku Fida Fadilah dari S1 Manajemen Angkatan 18. Di sini, pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit sharing dan menjelaskan kepada kalian mengenai salah satu bab dalam akuntansi biaya 2, yaitu pada semester 4, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bab mengenai sistem biaya standar. Lebih spesifiknya pada pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal atau metode single plan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pencatatan biaya bahan baku ini, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu nih, sebenarnya biaya standar itu apa sih definisinya? Nah, jadi di sini biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Nah, di sini sistem akuntansi biaya standar dibagi menjadi dua, yaitu metode tunggal dan metode ganda. Jadi di sini ada dua metode dalam sistem akuntansi biaya standar, yaitu metode tunggal yang akan saya jelaskan atau yang bisa disebut sebagai single plan, metode single plan yang lebih familiarnya, atau metode yang kedua yaitu metode partial plan. Nah, di sini perbedaan dari keduanya, dari metode tunggal ataupun dari metode ganda, adalah pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Oke, di sini seperti yang saya paparkan tadi, bahwa di sini saya akan lebih spesifik pada pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal atau metode single plan tadi. Nah, di sini pun pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, dan yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai, dan yang terakhir yaitu selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Oke, yang pertama kita akan bahas dari selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Nah, di sini pada metode pencatatan ini, rekening persediaan bahan baku didebit berdasarkan hasil kali kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga standar bahan baku persatuan. Jadi yang didebit di jurnal ini bisa kalian lihat di sini. Jadi yang didebit di sini adalah persediaan bahan baku. Gimana persediaan bahan baku ini berasal dari hasil kali dari kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dikali dengan harga standarnya. Ya, jadi nanti ditempatkan di bagian debit. Nah, ada lagi nih. Jadi rekening utang dagang dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku persatuan. Nah, jadi di sini untuk rekening utang dagang dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku persatuan. Nah, jadi bisa kalian di sini bahwa persediaan bahan baku yang didebit dan utang dagang di sini dikredit. Oke, ini jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Nah, yang kedua yaitu pada saat pencatatan pemakaian bahan baku, di mana pada saat bahan baku dipakai, rekening barang dalam proses didebit dengan hasil kali kuantitas standar bahan baku yang dipakai dengan harga standar. Jadi dikalinya dengan harga standar. Nah, sedangkan rekening persediaan bahan baku bisa kalian lihat di sini di bagian kreditnya, yaitu persediaan bahan baku dikredit sebesar kuantitas bahan baku yang sesungguhnya dipakai dengan harga standar. Jadi di sini barang dalam proses bahan baku ini diletakkan di debit, di mana perhitungannya nanti berasal dari hasil kali kuantitas standar bahan baku yang dipakai dikali dengan harga standar. Nah, di sini sedangkan yang persediaan bahan baku di bagian kredit ini merupakan hasil kali dari kuantitas bahan baku yang sesungguhnya dipakai dikali dengan harga standarnya. Oke.
Oke, lanjut kepada yang kedua, mengenai selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Nah, bisa kalian lihat di jurnalnya sembari saya menjelaskan agar lebih paham. Jadi di sini dalam metode ini pada saat bahan baku dibeli, rekening persediaan bahan baku dilihat ya. Jadi rekening persediaan bahan baku didebit sebesar hasil kali kuantitas bahan baku yang dibeli dengan harga sesungguhnya bahan baku persatuan. Jadi di sini persediaan bahan baku seperti yang saya jelaskan di sini berasal dari hasil kali kuantitas bahan baku yang dibeli dikali dengan harga sesungguhnya. Dan rekening utang dagang di sini dikredit dengan jumlah yang sama. Jadi antara persediaan bahan baku dan utang dagang ini sama gitu angkanya. Nah, di sini selanjutnya yaitu pada saat bahan baku dipakai. Jadi untuk mencatat pemakaian bahan baku itu beda lagi. Jadi di sini BDP bahan rekening barang dalam proses didebit sebesar hasil kali kuantitas standar bahan baku dikalikan dengan harga standar bahan baku per satuan. Nah, sedangkan rekening persediaannya bisa kalian lihat persediaan bahan baku dikredit sebesar kuantitas sesungguhnya bahan baku yang dipakai dikalikan dengan harga sesungguhnya per satuan bahan baku. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi jurnalnya adalah barang dalam proses bahan baku, selisih kuantitas bahan baku ada di bagian debit, dan persediaan bahan baku juga selisih harga bahan baku dipakai ada di bagian kredit. Yang atas ini untuk mencatat pembelian bahan baku, sedangkan jurnal yang dibawa untuk mencatat pemakaian bahan baku. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Oke, di sini metode yang ketiga ini merupakan kombinasi antara metode 1 dan metode 2. Dimana tadi kalau misalnya metode 1 itu selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, sedangkan yang kedua yaitu selisih bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Nah, yang ketiga ini, metode yang ketiga ini merupakan kombinasi dari kedua metode yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, di sini pada saat bahan baku dibeli, selisih harga yang terjadi dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Nah, pada saat bahan baku dipakai, sebagian dari selisih harga yang melekat, maksudnya yang memang ada pada bahan baku yang dipakai ditransfer ke rekening selisih harga bahan baku yang dipakai. Bisa kalian lihat di sini di jurnalnya. Jadi jurnalnya adalah persediaan bahan baku di debit, sedangkan utang dagang dan selisih harga pembelian bahan baku di kredit. Di sini untuk mencatat pembelian bahan baku seperti itu jurnalnya, sedangkan untuk mencatat pemakaian bahan baku jurnalnya adalah barang dalam proses bahan baku dan selisih pemakaian bahan baku di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Nah, sedangkan untuk mencatat selisih harga pembelian bahan baku yang melekat, seperti yang saya tadi jelaskan, jadi di sini ada pembelian bahan baku yang melekat pada bahan baku yang dipakai dalam produksi. Nah, jurnalnya adalah selisih harga pembelian bahan baku di debit, selisih harga bahan baku yang dipakai di kredit gitu. Oke, di sini agar lebih memahami dari apa yang dijelaskan, mungkin bisa langsung saja kepada contoh soal. Di sini ada contoh soal dari PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar, di mana biaya bahan baku standar per satuan produk adalah sebagai berikut, yaitu kuantitas standarnya 50 kg, harga standar per kilogram Rp 100, di mana dalam bulan Januari 2011, jumlah produk yang dihasilkan adalah 2000 satuan, yang mengkonsumsi bahan baku sebanyak 120.000 kg, dan dalam bulan tersebut kuantitas bahan baku yang dibeli adalah 150 kg dengan harga beli Rp 90 per kilogram, di mana dalam hal ini perusahaan menggunakan model 2 selisih atau the two-way model dalam menganalisis selisih biaya sungguhnya dari biaya standar. Oke, biar lebih memudahkan kita identifikasi dulu ya diket-diketnya. Jadi di sini saya sudah memberikan highlight mungkin huruf-hurufnya atau angka-angkanya saya
warna-warni biar kalian lebih paham. Oke, di sini sudah berubah ya warnanya. Jadi di cut yang pertama yaitu kuantitas sesungguhnya bahan baku dibeli atau KSDIB yaitu sebesar 150 kg. Bisa kalian lihat di panahnya berasal dari mana. Yang kedua yaitu kuantitas sesungguhnya yang dipakai KSDIP yaitu sebesar 120.000 kg. Bisa kalian lihat juga dari mana asalnya. Di sini dari kuantitas standar yang seharusnya dipakai atau KST DIP yaitu dari 50 kg dikali 2000 satuan, sedangkan harga sungguhnya yaitu atau HS Rp 90, dan yang terakhir harga standar yang diketahui dari soal ini yaitu sebesar Rp 100. Jadi di sini HST-nya 100. Oke, di sini langsung saja kepada perhitungan selisih biaya bahan baku dari soal yang telah saya berikan, yaitu dari PT Rimendi. Di sini kita menghitung dulu nih selisih harga pembelian bahan baku. Yang pertama kita menghitung harga pembelian standar, yaitu Rp 150 dikali 100, yaitu Rp 15.000. Rumusnya dari mana nih? Jadi dari sini, dari KSDIB dikali HST. Nah, mungkin gak usah saya sebutkan kepanjangannya karena nanti bakal belibet. Jadi di sini saya sebutkan singkatannya saja. Dan yang kedua, setelah kita menghitung harga pembelian standar, kita menghitung harga pembelian sesungguhnya yaitu sebesar 150.000 dikali 90. Ini berasal dari KSDIB dikali HS. HS itu harga sesungguhnya, sedangkan HST itu merupakan harga standarnya. Itu mungkin bisa kalian nanti baca apa singkatan dari semua ini. Tadi juga di tabel alur dari pencatatan sudah ada. Jadi KSDIB itu apa, KSD IP itu apa, itu semuanya ada. Nah, di sini setelah kita menghitung harga pembelian standar dan harga pembelian sesungguhnya, kita mendapatkan hasil yaitu selisih harga pembelian bahan baku sebesar 1.500.000, di mana dalam ini laba. Nah, selanjutnya yaitu selisih pemakaian bahan baku, sama kita menghitung juga pemakaian standarnya, yaitu 2.000 dikali 50 kg dikali 100, ya dikali Rp 100, kita mendapatkan hasil 10 juta. Oke, di sini rumusnya adalah dari KST DIP dikali HST. Sedangkan pemakaian sesungguhnya yaitu 120.000 kg dikali 100. Di sini sama juga memakai, maksudnya dikalikan dengan harga standarnya, jadi sama-sama dikalikan 100. Di sini kita mendapatkan selisih pemakaian bahan baku sebesar 2 juta, dimana dalam hal ini rugi ya, karena dari standar yang telah ditentukan yaitu 10 juta, namun pemakaian sungguhnya ternyata 12 juta, maka dalam hal ini berarti rugi gitu. Di sini yang terakhir kita menghitung selisih harga bahan baku yang dipakai, di mana kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya pada harga standar yaitu sebesar 120.000 kg dikali 100. Rumusnya dari sini, jadi dari KSDIP dikali HST. Kita dapatkan hasil 12 juta. Dan yang selanjutnya yaitu harga kuantitas bahan baku yang dipakai sesungguhnya pada harga sesungguhnya yaitu 120.000 kg dikali 90. Jadi yang atas itu dikalikan dengan standarnya, yang di bawah dikalikan dengan harga sesungguhnya. Jadi kita dapatkan hasil 10.800.000, di mana kita mendapatkan hasil selisih harga bahan baku yang dipakai sebesar 1.200.000. Dalam hal ini adalah laba karena standar yang telah ditentukan yaitu 12 juta, sedangkan sesungguhnya itu hanya 10.800.000. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan beralih kepada jurnalnya. Di sini saya sudah merangkum jurnal-jurnal juga berdasarkan perhitungan atau pencatatan jurnal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini saya sudah memasukkan semua angka-angka yang diperlukan untuk pencatatan jurnalnya. Di sini pasti kalian bingung masih ya. Jadi angka-angkanya ini berasal dari mana? Oke, kita akan bahas lagi satu persatu. Oke, yang pertama nih, jurnal
pada selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang dagang selisih harga pembelian bahan baku. Nah, oke, kita lihat ya angka-angkanya ini berasal dari mana. Yang pertama, persediaan bahan baku sebesar 15 juta itu berasal dari KSDIB dikali HST, yaitu 150.000 kg dikali RP100. Oke, yang kedua, utang dagang sebesar 13.500.000 berasal dari KSDIB dikali HS, jadi dikalikan harga standarnya, itu sebesar 150 juta dikali 90. Jadi kalau yang atas dikalikan dengan harga standar, dan yang bawah dikalikan dengan harga sesungguhnya, seperti itu. Untuk selisih ini sudah jelas ya, jadi selisih merupakan selisih dari harga pembelian bahan bakunya. Sudah ada di slide sebelumnya, jadi memang sudah terpaparkan di sini, saya hanya menyajikan. Jadi di sini selisih harga pembelian bahan baku sudah sangat jelas sekali ditemukan, yaitu 1.500.000. Oke, mungkin untuk selanjutnya juga selisih tidak akan saya bahas karena itu sudah ada di slide selanjutnya. Kita cuma tinggal tambahkan aja. Jadi di sini untuk mencatat pembelian bahan baku, jadi seperti itu ya. Jadi persediaan bahan baku pada utang dagang dan selisih harga pembelian bahan baku. Oke, yang kedua, untuk mencatat pemakaian bahan baku nih. Jadi BDP BB, jadi barang dalam proses bahan baku sebesar 10 juta itu berasal dari KSTDIP dikali HST, yaitu sebesar 50 kg dikali 2000 dikali 100. Nah, sedangkan untuk persediaan bahan baku rumusnya adalah maksudnya berasal dari KSDIP dikali HST sama dengan 120.000 dikali RP100. Itu adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Oke, yang kedua, jurnal untuk mencatat selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Oke, di sini jurnalnya adalah persediaan bahan baku. Mohon maaf, di sini jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku maksudnya. Jadi jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang, di mana persediaan bahan baku sebesar 13.500.000 berasal dari KSDIB dikali HS, yaitu 150.000 dikali 90. Yang kedua, yaitu KSDIB dikali HS juga. Karena tadi dijelaskan bahwa ini angkanya sama ya. Jadi hanya beda debit sama kreditnya. Jadi di sini KSDIB dikali HS atau harga standar sama dengan 150.000 dikali 9 dikali RP90. Itu adalah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk mencatat pemakaian bahan baku. Pertama dari BDP dulu, barang dalam proses senilai 10 juta, di mana berasal dari KSTDIP dikali HST, yaitu 50 kg dikali 2000 dikali 100. Jadi KSTDIP-nya ini berasal dari 50 kg dan 2000. Di soal seperti itu. Nah, di sini persediaan bahan bakunya sebesar 10.800.000 yang ada di sebelah kredit. Di sini berasal dari KSDIP dikali HS, yaitu harga standar 120.000 dikali RP90. Nah, itulah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Oke, selanjutnya yang terakhir, jurnal untuk selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Oke, di sini sangat banyak ya, karena ini merupakan gabungan memang, jadi merupakan kombinasi antara metode 1 dan metode 2. Jadi di sini persediaan bahan baku. Jadi di sini untuk mencatat pembelian bahan baku, jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada utang dagang dan selisih harga pembelian bahan baku. Di mana persediaan bahan baku sebesar 15 juta berasal dari KSDIB dikali HST sama dengan 150.000 kg dikali 100. Di sini utang dagangnya berasal dari KSDIB dikali HS atau harga standar sama dengan 150.000 dikali RP90. Itulah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Sedangkan untuk mencatat pemakaian bahan baku, yaitu barang dalam proses dan selisih pemakaian bahan baku yang ada di sebelah debit dan persediaan bahan baku di sebelah kredit. Di posisi kredit maksud saya. Nah, jadi di sini BDP BB sebesar 10 juta
berasal dari KST DIP dikali HST sama dengan 50 kg dikali 2000 juga dikali Rp 100. Sedangkan persediaan bahan baku yaitu KSDIP dikali HST sama dengan 120.000 dikali Rp 100. Maka akan mendapatkan hasil 12 juta. Nah, itulah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu untuk mencatat selisih harga pembelian bahan baku yang melekat pada bahan baku yang dipakai dalam produksi. Jadi di sini jurnalnya adalah selisih harga pembelian bahan baku pada selisih harga bahan baku yang dipakai. Oke, sudah selesai sampai di situ saja. Dan mohon maaf hanya itu yang bisa saya berikan dan coba saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon revisiannya. Jadi mungkin bisa menghubungi kontak person dari HMJM sendiri untuk langsung nanti berkoordinasi dengan saya. Jadi mohon maaf apabila memang ada kekeliruan dan mohon koreksinya juga. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kembali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di BBM selanjutnya.